Maka oleh sebab itu, jikalau dia adalah berani menunjukkan bukti dan memang seorang peneliti, maka wajib atas Imaduddin, atas Kiai Haji Imaduddin, untuk membuktikan manuskrip asli tanpa tahqiq Abnaul Imam sebagai perbandingan dari kitab Abnaul Imam yang matbu'ah yang sudah dicetak, yang beredar saat ini. Bila mana dia tidak mampu menghadirkan kitab manuskrip asli tanpa tahqiq karangan Imam Abu Mu'ammar Yahya Ibnu Toba, maka tuduhan dia tidak bisa berlaku di dalam kajian ilmiah. Misal, seorang peneliti nasab yang bernama Al-Qaraja dalam kitab Al-Kafil Muntakhab halaman 106 sudah mengatakan di dalam kitabnya Al-Kafil Muntakhab halaman 106 bahwa kitab Abnaul Imam adalah kitab yang termasuk dalam kategori manhulah. Kitab manhulah, pakai hak ya, manhulah, yaitu kitab yang palsu, kitab yang nisbatul kitabah ila ghairi qaili. Penisbatan sebuah kitab bukan kepada pengarangnya. Kalau misalnya pembela Balawi ingin menjadikan Abnaul Imam ini menjadi salah satu maraji', maka silahkan buktikan bahwa kitab Abnaul Imam ini memang dikarang oleh Abu Mu'ammar. Mana manuskrip aslinya yang di mana di situ dikatakan Abu Mu'ammar adalah sebagai penulis kitab ini? Tidak ada. Ini adalah perdebatan yang mestinya terjadi secara langsung Kiai Haji Imaduddin dengan Said Qori. Tetapi sepertinya awalnya itu Said Qori berdebat atau berdiskusi dengan Dr. Ribut siapa gitu namanya ya. Kemudian setelah perdebatannya itu ada poin-poin yang ditanggapi oleh Kiai Haji Imaduddin. Ya, kan seperti begitu ya. Kalau di debat langsung nggak mau, tapi kalau orang sudah selesai baru ditanggapi. Ya mungkin kebiasaan Kiai Haji Imaduddin begitu ya. Ya silahkan, orang bebas lah ya. Cuma yang paling menarik di sini, yang head to head saya kira adalah ketika menyinggung kitab Abnaul Imam. Ada yang perlu saya sampaikan bahwa di sini ada misleading. Ada misleading maksudnya dua orang ini sedang bicara dua hal yang berbeda. Walaupun seolah-olah sama gitu ya. Masalah kitab Abnaul Imam itu palsu atau tidak bisa dipakai. Lalu di mana misleadingnya? Di mana ketidaksamaan fokusnya? Ketika Said Qori itu menantang, kalau Kiai Haji Imaduddin mengatakan kitab ini palsu, maka datangkan manuskrip aslinya lalu bandingkan dengan cetakan yang sekarang. Itu Said Qori masih menanggapi ucapan Kiai Haji Imaduddin yang lama. Sebelum pindah gawang atau sebelum versi baru. Ini ucapan Kiai Haji Imaduddin ini yang baru ini. Dulunya Kiai Haji Imaduddin itu menolak Abnaul Imam karena di dalam kitab itu di Muqaddimah Muhaqqiqnya ada pernyataan bahwa kitab itu sudah ditambahi banyak nama. Artinya nama-nama yang ada di situ bukan ditulis oleh pengarang kitabnya, yaitu Abu Mu'ammar Ibnu Toba. Jadi belum mengatakan itu kitab palsu bukan karyanya Ibnu Toba, tapi mengatakan itu kitab sudah banyak tambahan-tambahannya. Bahkan yang dituduh menambah adalah Yusuf Jamalul Lail. Jadi Ba'alawi mencantolkan nasabnya ke dalam kitab itu. Lalu oleh Said Qori, ya relevan saja kalau Anda mengatakan Ubaidillah disebut di situ adalah tambahan, ya buktikan dengan mana manuskrip aslinya yang tulisan Abu Mu'ammar Ibnu Toba. Sehingga kita bisa pastikan nama Ubaidillah ini ditulis oleh Abu Mu'ammar atau tidak. Itu kan logis, make sense. Jadi dua hal. Satu, kitab yang dicetak ditolak karena berbasis kepada deskripsi dari kitab ini ada penambahan-penambahan, maka dianggap Ubaidillah sebagai objek yang ditambahi. Bagaimana cara membuktikan itu? Ya, dilihat versi aslinya ada nggak nama Ubaidillah. Kenapa harus begitu? Walaupun Said Qori tidak mengulas seperti yang pernah saya jelaskan, karena indikator adanya penambahan nama adalah adanya nama-nama yang hidupnya itu jauh setelah Abu Mu'ammar wafat. Jadi tidak mungkin Abu Mu'ammar itu menulis nama itu. Karena orangnya belum lahir, yang nulis kitabnya sudah wafat. Misalnya Abu Mu'ammar lahir tahun 1000 atau wafat tahun 1000, kok ada di situ nama orang-orang yang hidupnya tahun 1100. Lahirnya baru tahun 1100. Kan nggak mungkin Pak, itu jadinya kitab cenayang, ramalan. Maka dipastikan itu bukan dari Abu Mu'ammar, tapi dari penulis setelahnya. Jadi simpelnya begini, adanya indikasi kuat kalau kitab Abnaul Imam itu ada nama-nama di situ yang tidak ditulis oleh Abu Mu'ammar, karena nama-nama yang di situ itu ada yang hidupnya itu jauh setelah Abu Mu'ammar wafat.
Jadi kan memang tidak mungkin ditulis oleh Abu Muammar, berarti yang orang lain yang menulis. Cuma kalau pakai pendekatan itu, Ubaidillah nggak masuk kepada yang hidup setelah Abu Muammar. Berarti bisa jadi bukan termasuk nama yang ditambahkan. Berarti bisa jadi itu tulisan dari Abu Muammar sendiri. Maka untuk membuktikan ini, yang mana manuskripnya Abu Muammar yang asli, itu masuk akal, Pak. Anda menuduh nama ini dimasukkan. Sementara hujah Anda menuduh begitu karena ada reportase di kitab ini, ada penambahan nama-nama. Tetapi Anda harus tahu bahwa adanya penambahan nama-nama itu dianggap sebagai dugaan yang kuat karena nama-nama di situ ada yang hidupnya setelah Abu Muammar. Berarti kan Ubaidillah nggak termasuk di sini, Pak. Logis kan? Nggak usah pakai kitab, nggak usah pakai ilmu ini. Ini sederhana saja. Jadi Anda harus konsisten dengan ilat. Kenapa kitab ini dianggap ada tambahan? Karena adanya nama-nama yang hidupnya setelah penulisnya. Berarti itu berlaku kepada nama-nama yang memang hidup setelah penulisnya. Sementara Ubaidillah hidupnya bukan setelah penulis, tapi sezaman. Berarti kan tidak termasuk. Nah, untuk mengokohkan siapa yang menulis nama Ubaidillah di situ? Misalnya berpatok kepada judulnya kan Abnaul Imam fi Misra wa Syam, di Mesir dan Syam. Ubaidillah kan di Yaman, Hadramaut. Ya silahkan berpolemik masalah itu, tapi biar fix tuduhan Anda itu mana manuskrip aslinya. Begitu. Ya. Sementara yang disampaikan oleh Ki Haji Imaduddin sudah berubah sekarang. Sudah mengatakan bukan masalah ada penambahan, tapi kitab Abnaul Imam itu tidak ditulis, semuanya itu tidak ditulis oleh Abu Muammar Ibnu Toba. Lalu Ki Haji Imaduddin membawakan beberapa argumentasi, salah satunya yang memang tidak bisa dibantah, yaitu ada dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab, memasukkan kitab Abnaul Imam kepada Al-Masadir Al-Manhulah, tulisan-tulisan nasab yang mana disandarkan bukan kepada penulisnya. Ini kan sudah lain, Pak. Walaupun substansinya sama-sama menolak Abnaul Imam, tetapi penolakannya sekarang sudah berbasis kepada ini bukan kitabnya Abnaul Imam. Bukan hanya Ubaidillahnya bukan tulisan Abnaul Imam, tapi kitabnya bukan kitab Abnaul Imam. Sudah berubah lagi. Ya. Dulunya kan nggak begitu. Dulunya kan mengatakan itu kitab Ibnu Toba, tapi ditambah-tambahin. Sekarang itu bukan kitab Ibnu Toba. Ya, dan sekarang mengutip kitab nasab, kan begitu. Nah, ujung-ujungnya sama ternyata pada akhirnya. Kalau mau memaksa itu kitabnya Abnaul Imam, ya sudah, mana manuskrip asli yang di situ dikatakan bahwa kitab itu adalah kitabnya Abnaul Imam. Wah, ujung-ujungnya mana buktinya kalau saya bohong? Mana buktinya kalau saya jujur? Jadi kan repot kalau begitu, Pak. Jadi kamu nuduh saya bohong, mana buktinya kalau saya bohong? Jadi kamu ngaku jujur, mana buktinya kalau kamu jujur? Wah, repot, Pak, ya. Repot. Jadi Said Qori menantang Ki Imad untuk membuktikan bahwasanya itu kitab nama Ubaidillah adalah tambahan dengan menghadirkan manuskripnya. Ki Imad menantang Said Qori, kalau misalnya itu benar kitabnya Ibnu Toba, mana manuskrip aslinya? Mana di mana anak kambing saya? Jadi begitu, Pak, ya. Itulah kalau debatnya itu nggak langsung, itu mestinya kan langsung saja gitu. Kenapa sih Ki Imad ini? Apa menganggapnya nggak level apa bagaimana ya? Jadi akhirnya mana di mana anak kambing saya ya? Mana manuskrip aslinya? Kamu bilang ini tidak sama dengan manuskrip aslinya. Kenapa bilang tidak sama? Karena Ibnu Toba nggak pernah nulis nama Ubaidillah, itu tambahan. Itu kan berarti menganggap tidak sama dengan aslinya. Aslinya tidak ada nama Ubaidillah. Ditantang, mana aslinya? Nggak bisa jawab toh. Said Qori juga repot kalau ditanya itu kitabnya Ibnu Toba, mana manuskrip aslinya? Kalau itu kitabnya Ibnu Toba, ya repot, Pak. Sama-sama repot ya. Jadi kamu juga bingung saya bela yang mana. Mungkin ada yang berpikir saya bela Said Qori, mungkin juga ada yang pikir saya bela Ki Imad. Kalau saya bela Said Qori pernah berdebat dengan saya. Kalau saya bela Ki Imad, ya apalagi setiap hari saya bantah. Jadi nggak ada yang saya bela. Kenapa? Karena ini bukan masalah membela, Pak. Ini bukan masalah perang. Terus kita bela. Enggak, ini bicara apa yang benar, apa yang salah. Itu aja sebetulnya ya.
Jadi apa yang dikatakan Kiai Imad ketika menolak kitab Abnaul Imam versi terbarunya itu adalah bukan masalah Ubaidillah di situ tambahan apa, bukan, tapi kitab Abnaul Imamnya itu oleh ulama nasab juga dikatakan sebagai manhulah, penisbatannya tidak benar, ya, artinya bukan kitabnya Ibnu Toba. Sementara Sayyid Qori mengatakan Abnaul Imam itu kitabnya Ibnu Toba, bahkan Ubaidillah itu adalah nama yang ditulis oleh Ibnu Toba. Kira-kira kan begitu Pak ya. Allahumma dina hadasabil.